Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan support dan dukungan terhadap channel ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like, dan yang udah nge-share semua video-video kita. Mudah-mudahan semua kebaikan kalian hari ini akan digantikan dengan kelimpahan rahmat dan rezeki di kemudian hari. Amin ya robbal alamin. Oke guys, hari ini kita juga pengen mengajak kalian untuk menekan tombol subscribe di channel cadangan kita. Yang pertama itu ada Duo Silver dan yang kedua adalah Warung Pinjol. Di situ juga kalian akan mendapatkan semua informasi seputar aplikasi pinjaman uang online. Oke, hari ini apa kabar kalian yang mungkin sedang berusaha untuk bisa keluar dari semua permasalahan yang hari ini sedang kita hadapi, yang hari ini sedang mendapatkan teror dan intimidasi, dan yang mungkin hari ini masih sibuk minjam ke sana kemari untuk membayar biaya perpanjangan. Memang cukup melelahkan, dan hari ini kita pengen membakar kembali semangat kawan-kawan yang hari ini sedang padam, mungkin tidurnya tak nyenyak, mandinya tak basah, dan makannya pun tak enak. Oke guys, hari ini setelah kita geleng ke kanan ke kiri, kedipkan mata Anda, buka mulut Anda, dan lain sebagainya, hari ini tinggallah sisa-sisa permasalahan itu. Dan hari ini juga 80% dari pengguna aplikasi pinjaman uang online merasa keberatan untuk kembali membayarkan biaya hutang dengan alasan pandemi COVID-19. Dan itu merupakan salah satu kejadian yang hari ini sangat-sangat tidak diharapkan. Dan mungkin hari ini banyak dari teman-teman yang akhirnya terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online karena alasan efek pandemi COVID-19. Oke, hari ini kita pengen membahas tentang beberapa aplikasi. Hari ini kita pengen membahas 8 aplikasi pinjaman uang online dan produk pembiayaan yang mungkin hari ini sedang banyak digunakan dengan teman-teman yang lain yang ada di luar sana. Mungkin ada yang menggunakan Kredivo, Akulaku, Home Credit, Kredit Pintar, Easy Cash, terus ada Rupiah Cepat, ada Kami, dan ada Pundi. Dan mungkin hari ini masih telat membayar atau mungkin terancam gagal bayar. Banyak banget permasalahan aplikasi pinjaman uang online hari ini di tengah ketidakpahaman masyarakat tentang apa saja sih resiko ketika kita berurusan dan gagal bayar di beberapa aplikasi-aplikasi yang akan kita bahas pada video ini. Dan kebetulan 8 aplikasi yang akan kita bahas hari ini sudah terdaftar dan legal di OJK. Jadi apa saja kira-kira resiko yang akan kita dapatkan ketika kita berurusan dengan aplikasi ini? Dan banyaknya pertanyaan yang masuk ke kita itu tentang debt collector, tentang bunganya yang tinggi, tentang penagihannya yang begini begitu dan lain sebagainya, yang mungkin membuat kawan-kawan panik. Jadi sebelum kita membahas video ini, aku pengen mengingatkan kawan-kawan, pesan ini berulang kali kita sampaikan di setiap video-video kita. Yang pertama sekali yang harus kalian lakukan itu adalah untuk tetap tenang dan jangan panik. Hari ini banyak teman-teman kita itu menciptakan ketakutan-ketakutannya sendiri, yang akhirnya malah menyusahkan diri sendiri. Oke, itu pesan yang paling penting yang hari ini memang harus sama-sama kita ingat dan kita tanamkan di dalam hati kita, kawan-kawan. Oke, kita pengen masuk dulu ya. Di aplikasi ada Kami dan ada Pundi. Sama-sama ada kata ada ya. Hari ini ada Kami, besok ada Pundi. Mungkin kawan-kawan ada yang telat bayar atau gagal bayarnya barengan di dua aplikasi ini. Di ada Pundi atau mungkin ada Kami. Bagaimana bang dengan ada Pundi dan ada Kami? Bagaimana dengan tentang debt collector lapangannya dan bagaimana tentang cara penagihannya? Mungkin kawan-kawan sudah pernah langsung merasakan ya bagaimana ya kalau rasanya ditagih-tagih sama debt collection aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini permasalahannya hampir sama dan cara-caranya pun hampir serupa. Jadi apapun hari ini caranya dan bagaimanapun cara mereka melancarkan manuver-manuver untuk mengganggu psikis kejiwaan kita, semuanya kuncinya ada di kita. Kitalah yang harus berhasil menguasai diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah kita mampu menguasai diri kita sendiri, maka kita akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan baik, dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Kalau kawan-kawan terus gerusak-gerusuk ke sana kemari, ya terakhir ujung-ujungnya masalahnya nggak selesai, kitanya pun tambah stres. Yang sudah punya keluarga mungkin bersama pasangan akan terjadi pertengkaran yang
seharusnya tidak terjadi dari aplikasi pinjaman uang online. Yang mungkin hari ini punya anak kecil, mungkin yang selama ini fokus, malahan hari ini jadi galau dan semuanya serba tidak teratur. Jadi semuanya kuncinya ada pada diri kita sendiri. Terus kita kembali, untuk di aplikasi ada Kami dan ada Pundi. Apakah mereka melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak, karena mereka sudah terdaftar di OJK. Tapi bang, cara penagihannya memang cukup ekstrim katanya. Kita ditakut-takuti ini itu segala macam. Itu merupakan bagian dari strategi kerja mereka. Ya, kalau aku sih hari ini sudah menganggap itu sebuah hal yang wajar. Walaupun kadang-kadang ada yang pakai mengancam dan intimidasi. Mereka itu para desk collection dan tim penagihan itu sama juga seperti kita. Mereka itu bekerja dan punya target. Jadi ketika mereka tidak sesuai target atau mereka penilaiannya tidak mencukupi, maka itu akan berefek pada gaji dan lain sebagainya. Jadi kuncinya memang harus kembali ke kita. Apakah debt collectornya ada bang? Jawabannya tidak. Sampai dengan hari ini kita belum mendapatkan informasi tentang debt collector dari aplikasi ada Pundi dan ada Kami. Itu belum ada. Dan yang kedua itu ada dari aplikasi Rupiah Cepat dan EasyCash. Ini merupakan aplikasi yang kalau untuk di EasyCash ini banyak juga kawan-kawan yang bingung, karena pada awal pengajuan itu ada produk pembayaran itu bisa dicicil selama 4 kali kalau nggak salah untuk di aplikasi EasyCash. Dan untuk di aplikasi Rupiah hari ini banyak yang salah paham, karena kemarin kita sudah merilis video tentang penangkapan aplikasi RP Cepat. Jadi cukup berbeda. RP Cepat itu bukan bagian dari Rupiah Cepat, dan Rupiah Cepat bukan bagian dari RP Cepat. Bagaimana dengan Rupiah Cepat bang? Untuk Rupiah Cepat ini sudah cukup lumayan senior juga ya di dunia perpinjolan Indonesia, dan hari ini mereka sudah berlabel OJK. Apakah debt collector dari dua aplikasi ini, Rupiah Cepat dan EasyCash ini sudah ada? Kalau untuk aplikasi Rupiah Cepat hari ini belum ada debt collector lapangannya. Dan untuk EasyCash kemarin beberapa bulan yang lalu kita mendapatkan informasi bahwasannya memang ada debt collector lapangannya. Tapi masih hanya untuk daerah Jabodetabek. Cuma belum jelas ini daerahnya dari mana dan di bagian apa, kita belum jelas. Dan yang jelas nanti di video yang terakhir ini kita pengen mengingatkan pesan dan trik bagaimana ketika nanti kawan-kawan menghadapi debt collector lapangan. Itu untuk di aplikasi Rupiah Cepat dan EasyCash. Dan ini ada aplikasi yang memang sudah lama, yaitu dari aplikasi Kredit Pintar. Mungkin kawan-kawan pernah atau mungkin hari ini sedang menggunakan aplikasi Kredit Pintar. Dan pertanyaan ini yang paling banyak masuk ke kita ya. Dari beberapa aplikasi, 4 aplikasi yang tadi kita sebutkan, Kredit Pintar ini merupakan salah satu aplikasi pinjaman uang online yang lumayan senior guys. Dan ini sudah di-download lebih dari berapa juta orang. Kalian nanti tinggal cek sendiri di aplikasi Play Store. Bagaimana dengan aplikasi Kredit Pintar? Apakah mereka melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Dan itu sudah kita langsung rasakan sendiri setelah keterlambatan lebih dari 700 hari. Dan bagaimana? Apakah mereka mempunyai debt collector lapangan? Jawabannya iya, tapi tidak untuk di semua daerah. Hari ini untuk di aplikasi Kredit Pintar, berdasarkan pernyataan dari kawan-kawan yang pernah langsung berhubungan dengan Kredit Pintar, itu masih untuk wilayah sekitaran Jabodetabek. Mungkin kawan-kawan yang juga punya pengalaman, yang mungkin pernah disamperin dengan debt collector aplikasi Kredit Pintar, juga bisa menyampaikannya di dalam kolom komentar di bawah video ini ya guys. Dan berdasarkan pengakuan dari kawan-kawan yang pernah langsung didatangin sama debt collector dari Kredit Pintar ini, dan mereka cukup baik, sopan, santun ya, tidak seperti melalui via telepon yang mungkin teriak kesana teriak kemari ya dengan segala caci maki dan ini itu ya. Untuk di aplikasi Kredit Pintar ini juga tidak membebankan biaya denda dan bunga lebih dari 100% jumlah pinjaman pokok. Itu untuk di aplikasi Kredit Pintar. Nah, sekarang kita pengen masuk ke 3 aplikasi raksasa yang hari ini paling banyak digunakan rakyat Indonesia, yaitu dari aplikasi Kredivo, Home Credit, dan Akulaku. 3 aplikasi ini sebenarnya masuk ke dalam produk pembiayaan.
Hanya saja di dalam aplikasi mereka itu mereka menyediakan produk untuk pinjaman. Ya, kalau untuk di Akulaku mungkin ada yang namanya dana cicil. Kalau untuk yang di Home Credit, di Kredivo dan lain sebagainya itu ada beberapa produk-produk dari mereka itu yang menyediakan fasilitas untuk pinjam meminjam uang. Jadi sebenarnya ya kemarin yang banyak pertanyaan masuk ke kita itu setelah kita rilis 125 aplikasi pinjaman uang online yang masih terdaftar dan berizin di OJK, kenapa Bang Kredivo, Akulaku dan Home Credit itu tidak ada? Karena mereka masuk ke produk pembiayaan, bukan dari produk aplikasi pinjaman uang online. Jadi kita pengen bahas dari aplikasi Kredivo dulu. Mereka itu menyediakan produk biaya peminjaman uang dan bisa belanja-belanja. Dan hari ini banyak banget godaan masyarakat Indonesia itu. Di tengah termasuk dalam kategori hal yang baru nih ya. Kita bisa ngambil barang, bisa ngambil uang, beli ini itu segala macam, tapi bayarnya di bulan depan. Sebenarnya itu adalah salah satu bentuk cobaan. Jadi kawan-kawan jangan merasa ini gampang. Dan jangan membeli barang-barang yang mungkin tidak terlalu penting dan tidak cukup urgent untuk digunakan. Itu sama dengan kita menambah hutang hari ini ya. Kita sama dengan menambah beban. Apalagi di masa-masa saat-saat seperti ini, mungkin masih banyak kawan-kawan yang masih belum dipekerjakan. Dan hari ini banyak permasalahan itu dari orang-orang yang mungkin hari ini selama ini bekerja, hari ini mungkin mendapatkan penghasilan yang lumayan, dan karena efek pandemi COVID-19 hari ini banyak yang tertunggak dan akhirnya ujung-ujungnya gagal bayar atau mungkin telat bayar. Jadi untuk di aplikasi Kredivo ya, apakah debt collector lapangannya ada? Jawabannya ada. Dan hampir di semua kota-kota besar di provinsi itu sudah ada debt collector lapangannya. Dan apakah mereka menagih dengan bahasa-bahasa yang kasar dan kotor? Jawabannya tidak. Selama mereka datang dengan baik, dengan sopan, kita sebagai debitur yang hari ini mempunyai hutang di situ wajib untuk kooperatif. Ya, selama mereka datangnya masih dalam kategori yang baik, sopan, santun dan lain sebagainya, ya silahkan. Kita akan berkomunikasi dengan baik dan kita siap untuk bersifat kooperatif. Itu untuk di aplikasi Kredivo. Apakah mereka melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Mereka sudah berlabel OJK. Jadi bagaimana dengan aplikasi Akulaku? Hari ini Akulaku juga banyak digunakan masyarakat Indonesia, dan hari ini banyak juga yang mungkin sudah punya hutang di situ dan belum mampu melakukan pembayaran. Apakah aplikasi Akulaku punya debt collector lapangan? Jawabannya iya. Tapi juga sama dengan Kredivo, tidak di semua kota-kota. Jadi hanya saat ini mereka punya kantor dan cabang-cabang di daerah-daerah di provinsi di Indonesia. Jadi jawabannya sama. Yang penting ketika mereka datangnya dengan baik, kita wajib lebih baik. Dan kita jelaskan saja kondisi perekonomian kita hari ini memang benar-benar belum mampu untuk melakukan penyicilan dan pembayaran. Apakah mereka melakukan penyebaran data? Jawabannya tidak. Ya, untuk di aplikasi Home Credit hari ini mungkin banyak yang mengeluh karena memang biaya denda, bunga dan lain sebagainya itu cukup besar Bang katanya. Hampir-hampir kita nggak sanggup lagi buat bayar. Bahkan hari ini yang keterlambatan setelah sekian hari, bunganya terus membengkak dan terus membesar Bang katanya. Dan hari ini kita belum mampu melakukan pembayaran. Jawabannya sama seperti Kredivo dan Akulaku. Ketika mereka datang dengan baik, kita wajib untuk merespon mereka dengan kooperatif. Dan ketika mereka datangnya trek-trek, bagaimana Bang? Atau mungkin mereka mengambil barang-barang? Tidak mungkin. Pemerintah sudah menyusun peraturan itu. Jadi debt collector yang datang ke rumah harus menunjukkan beberapa identitas. Jadi nggak boleh langsung nyelonong masuk gitu aja, nggak boleh. Ya, langsung dari bagian kepolisian juga sudah menjelaskan kita berhak untuk mempertanyakan ID card pekerjaan, tanda pengenal, surat kuasa hukum penagihan dan lain sebagainya. Dan hal ini sudah kita bahas pada video-video yang lain. Jadi kawan-kawan, hari ini sebenarnya yang harus bisa untuk menyelesaikan masalah ini adalah diri kita sendiri ya. Kalian harus bisa untuk tetap tenang dan tidak panik. Oke? Jadi mungkin itu dulu yang bisa aku sampaikan, dan mudah-mudahan video ini bermanfaat dan mampu membangkitkan kembali semangat kawan-kawan yang hari ini sedang down, yang mungkin hari ini
sudah tidak punya percaya diri lagi ya. Kita harus menanamkan diri dan optimis bahwasanya kita ingin menyelesaikan masalah ini baik-baik. Dan aku pengen mengingatkan untuk tidak minjol dan tidak membeli barang secara hutang ketika kalian memang belum benar-benar penting. Stop nambahin beban pikiran. Oke guys, itu mungkin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.